Selamat malam pemirsa, narasi sesat Pilpres satu putaran masih saja digaungkan. Kali ini narasi sesat tersebut dibalut dengan kata-kata jika Pilpres satu putaran maka akan lebih ramah dengan iklim usaha dan investasi. Padahal itu tidak benar. Mau berapa putaran pun Pilpres 2024 yang terpenting adalah Pilpres berlangsung dengan damai. Sehingga memberikan dampak kepercayaan dan keamanan bagi para pengusaha dan investor di Indonesia. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Dunia usaha tak alergi Pilpres 2 putaran. Bersama saya Kevin Egan. Dunia usaha tak alergi Pilpres 2 putaran. Pemilu, termasuk di dalamnya pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres, adalah keniscayaan demokrasi yang harus dilaksanakan. Apakah kemudian Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran, penentunya ialah kehendak dan suara rakyat, tidak ada yang lain. Bila ada pihak yang memaksakan salah satunya dengan narasi-narasi menyesatkan, bahkan disertai dengan upaya mendikte dan menakut-nakuti masyarakat dalam menentukan hak pilih mereka, itu justru akan mencederai proses demokratisasi yang seharusnya kita junjung tinggi. Hal tersebut mesti tak bosan-bosan kita ingatkan, mengingat sampai hari ini masih saja ada kelompok yang terus-terusan memprovokasi masyarakat dengan gerakan sistematis dan narasi manipulatif bahwa Pilpres satu putaran lebih menguntungkan negara, terutama dalam konteks ekonomi. Sebagai contoh, berkali-kali disampaikan oleh kelompok-kelompok itu bahwa Pilpres satu putaran akan menghemat anggaran sebesar 27 triliun rupiah. Ada pula yang menyebut jika Pilpres cukup selesai satu putaran, stabilitas nasional akan lebih terjaga sehingga iklim usaha dan investasi tidak terganggu. Laju perekonomian pun, kata mereka, akan dapat diakselerasi lebih cepat. Harus kita katakan, itu semua adalah klaim dan narasi sesat. Pada poin penghematan anggaran misalnya, dana 27 triliun rupiah yang dianggarkan untuk Pilpres putaran kedua itu tak sampai 1% dari pagu belanja negara pada APBN 2024 yang ditetapkan sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Lagi pula, biaya pemilu putaran kedua itu sudah dianggarkan sejak awal dan itu menjadi tanggung jawab negara. Lalu, mengapa tiba-tiba sekarang mereka seolah-olah ingin menjadi pahlawan penghematan anggaran? Itu namanya bukan lagi pahlawan kesiangan, melainkan oportunis yang kebablasan. Kemudian, narasi bahwa Pilpres satu putaran lebih ramah dengan iklim usaha dan investasi juga sudah terbantahkan. Kalangan pengusaha nyatanya tidak mempersoalkan Pilpres bakal berlangsung satu putaran atau dua putaran. Pertumbuhan usaha maupun perekonomian di Indonesia bukan akan dipengaruhi oleh seberapa banyak putaran Pilpres, melainkan seberapa demokratis Pilpres tersebut menghasilkan pemimpin yang betul-betul merupakan pilihan rakyat. Yang terpenting bagi kalangan pebisnis dan investor itu ialah bahwa pemimpin pilihan rakyat dari proses pemilu yang demokratis tadi dapat membentuk pemerintahan yang legitimate, dipercaya, dan pro terhadap bisnis. Ekonomi otomatis akan bergairah kalau pemilu berjalan sukses membentuk pemerintahan yang dipercaya dan legitimate, pro-bisnis, serta pro-penciptaan lapangan kerja. Dengan fakta-fakta, maka makin nyata bahwa narasi-narasi Pilpres satu putaran yang gencar diapungkan dan digaungkan kelompok tertentu itu amat tidak relevan, mengada-ada, menyesatkan, sekaligus melawan rasionalitas. Patut diduga ada skenario kotor di balik kengototan mereka memaksa publik menerima narasi yang penuh manipulasi tersebut. Karena itu, semua pihak terutama publik mesti menguatkan lagi gerakan mengawal dan menjaga pemilu agar skenario-skenario sekotor apapun, termasuk narasi pemaksaan Pilpres satu putaran, tidak mendapat ruang untuk berkembang dan kemudian mati tanpa pernah tereksekusi.
sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam Mas Qohar. Selamat malam Kevin. Mas Qohar, kenapa sih kemudian narasi-narasi sesat seperti ini masih saja digaungkan untuk kemudian memaksakan Pilpres itu satu putaran? Bagaimana? Ada indikasi bahwa ini bentuk dari kepanikan, ketidakyakinan bahwa satu putaran itu betul-betul bisa tercapai. Karena memang faktanya tidak demikian. Fakta dari setidak-tidaknya sejumlah lembaga survei, 4 lembaga survei, seperti kayak Poltreking, LSI, kemudian Indikator, menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari ketiga pasangan calon ini yang mencapai 50%. Artinya harapan untuk mencapai satu putaran kian menipis. Bahkan bisa dikatakan hampir mustahil. Fakta-fakta itulah yang kemudian dicoba untuk dinarasikan secara terbalik. Semakin kencang dinarasikan satu putaran, semakin terlihat pula kepanikan itu. Semakin terlihat pula ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan itu. Maka segala cara akan ditempuh. Bansos yang ditunggangi kepentingan politik, keberpihakan yang mestinya ditunjukkan oleh pihak-pihak yang netral, etika yang bisa disampuk atau ditabrak, yang semakin luntur, atas dasar aturan yang membolehkan, meskipun aturan yang membolehkan itu pun kan syarat ketentuannya juga harus berlaku. Nah, dari perspektif itu tampak sekali nuansa kecemasan, nuansa kegentingan bagi kelompok itu yang menarasikan satu putaran itu kalau benar-benar nanti gagal satu putaran. Sehingga alasannya pun dibuat-buat dengan alasan penghematan dan seterusnya. Nah, itu kalau 27 triliun rupiah yang dianggap itu bisa menghemat anggaran negara itu sebetulnya sepadan tidak sih dengan kemudian satu putaran itu? Nah, kalau ternyata faktanya tidak satu putaran, lalu dipaksakan menjadi satu putaran, lalu publik curiga, ada apa sesungguhnya itu? Lalu permainan kotor. Maka pemerintahan yang dihasilkan pun tidak akan legitimate. Pemerintah yang tidak akan tidak legitimate itu akan membawa konsekuensi yang justru lebih buruk dari angka 27 triliun. Bisa jadi akibatnya bisa sampai 500 triliun atau berapapun nilainya yang justru kita akan menghadapi situasi yang chaos. Nah, kan hal seperti ini tidak diinginkan. Supaya itu tidak terjadi, maka serahkan kepada rakyat. Mereka lah yang berhak memvonis. Mereka lah yang berhak untuk menentukan siapa yang dipilih. Kalau memang hasil survei misalnya katakanlah mentok di angka 43%, 44%, ya jangan dipaksakan 50% plus 1. Dengan cara apapun. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka apa yang dikhawatirkan bahwa katanya ini akan menciptakan instabilitas dan seterusnya terbantahkan. Karena pernyataan katakanlah misalnya Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdhani, yang menyatakan satu putaran atau dua putaran tidak masalah. Atau salah seorang direktur perusahaan swasta yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa pemilu itu adalah konsekuensi dari demokrasi, karena itu harus dihormati. Bahkan mengatakan seperti itu, dan bagi dunia usaha tidak mempersoalkan itu. Berapapun putarannya, yang penting pemilu berlangsung demokratis. Syaratnya itu demokrasi. Demokrasi akan tumbuh, demokrasi sehat. Bayangkan coba sekarang di media-media internasional, itu Indonesia sedang mendapatkan cap yang buruk dalam hal penegakan demokrasi. The Economist, Bloomberg, lalu di The Guardian, semua mengkritik proses perjalanan demokrasi di Indonesia ini yang coba dipukul mundur bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh mereka yang sekarang diberi amanat untuk memegang kekuasaan. Nah, menggunakan kekuasaan, menggunakan cara-cara yang tidak netral secara eksesif, dengan sangat telanjang, awalnya sembunyi-sembunyi, lalu kemudian setengah telanjang, lalu sekarang telanjang, bahkan etika ditabrak dan seterusnya, maka kita melihat situasi itu justru merupakan kampanye buruk bagi Indonesia di dunia internasional oleh media-media internasional, bukan atas dorongan atau kehendak dari publik media di Indonesia. Ini kalau narasi-narasi seperti ini kemudian untuk memaksakan satu putaran itu kira-kira pengaruh untuk demokrasi kita akan seperti apa, Mas Qohar? Kalau misalnya kita sudah dicap demikian buruk begitu ya oleh media-media internasional begitu. Iya, kan tantangannya adalah begini. Kalau kemudian narasi satu putaran itu dipaksakan dengan diikuti oleh modus-modus, oleh tindakan-tindakan yang abuse of power,
penyalahgunaan kekuasaan, penunggangan bantuan-bantuan untuk kepentingan elektoral, maka yang terjadi adalah legitimasi pemilu dipertaruhkan. Pemilu yang tidak legitimate itu sama dengan demokrasi yang sekadar gincu. Demokrasi yang bukan pada substansi demokrasi, tetapi demokrasi yang hanya bergerak pada level kulit, pada level kosmetik, bukan demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi yang sejati. Nah, pada titik itu pertaruhan. Makanya kan kita ini beranjak dari transisi menjadi demokrasi. Nah, kita lihat rakyat ya, itu banyak yang sekarang sudah mulai rindu akan partisipasi. Beberapa di antaranya memunculkan politik kesukarelaan. Politik kesukarelaan itu adalah bentuk dari ekspresi mereka untuk menggunakan suara mereka demi memperoleh pemimpin yang betul-betul kredibel, yang dipercaya mereka cintai. Nah, hal-hal semacam ini akan diamputasi oleh dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak baik. Maka ya itu akan membuat wajah demokrasi menjadi bopeng. Oke, baik, kita jeda dulu, Mas Koir. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, kami hadirkan pernyataan dari Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Apindo, yang mengatakan kami lihat yang menjadi masalah sebenarnya bukan pemilunya berapa putaran, tapi tentang kualitas proses pemilunya itu sendiri, khususnya kepada bagaimana proses politik pemilu di Indonesia bisa kembali menciptakan confidence and trust kepada kepastian iklim usaha dan investasi di Indonesia. Ini menunjukkan sebetulnya pengusaha memang betul-betul sebenarnya nggak keberatan begitu ya dengan satu putaran. Bukan soal putarannya yang dipersoalkan oleh pengusaha, itu adalah bagaimana legitimasi pemilu itu sendiri. Kalau legitimasi pemilu itu bisa dijaga, maka akan lahir trust. Pemerintah yang dipercaya, pemerintah yang mendapatkan trust dari publik, dari pemilih, itu akan lebih bisa menggaransi terjadinya stabilitas. Dan pada titik itu maka investasi akan berbondong-bondong ke Indonesia. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau selama ini dianggap bahwa demokrasi itu dikeluhkan, demokrasi mahal dan seterusnya. Tetapi pada faktanya kalau kita bandingkan dengan akses yang ditimbulkan akibat dari proses demokrasi yang baik, maka akan jauh lebih menguntungkan kita berbelanja, berinvestasi untuk demokrasi yang sehat, ketimbang kita mengirit uang tetapi ternyata demokrasinya tidak sehat, tidak legitimate, pemilunya curang, kemudian mereka yang terpilih adalah mereka-mereka yang sebetulnya tidak dikehendaki rakyat, tapi karena dia disokong oleh segala daya upaya sehingga elektoralnya bisa didongkrak, ya tentu ini akan dalam jangka panjang akan repot. 10 negara dengan tingkat kemakmuran yang tinggi, itu adalah negara-negara dengan demokrasi yang terjaga. Negara-negara yang konsisten menjaga demokrasi dengan cara pemilu yang legitimate. Karena itu kenapa kita tidak berpatokan pada 10 negara yang paling makmur itu. Dengan begitu kita akan melihat bahwa sebaiknya hal serupa bisa diterapkan pula di Indonesia. Nah, kita kan juga menyaksikan, bukan hanya Ibu Sita Kamdani yang mengatakan seperti itu. Kemarin ketika Boy Thohir menyatakan bahwa sepertiga pengusaha, penguasa yang menguasai ekonomi Indonesia akan mendukung Prabowo Gibran satu putaran. Faktanya setelah pernyataan itu muncul menjadi efek negatif. Pasar langsung mengoreksi kan. Perusahaan-perusahaan termasuk perusahaannya Garibaldi Thohir, termasuk Boy Thohir yang sahamnya langsung anjlok, langsung turun. Itu sebagai bukti bahwa sebetulnya pernyataan itu dikoreksi. Jadi pernyataan satu putaran itu otomatis sudah dikoreksi oleh pasar. Juga oleh pihak-pihak yang disebut sebagai bagian dari sepertiga kekuatan ekonomi itu tadi. Nah, mereka sama-sama membuat rilis, rame-rame membuat rilis untuk menyatakan bahwa kami tidak terlibat dengan pernyataan itu. Pernyataan itu adalah pernyataan pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi klaim-klaim yang menyatakan bahwa Pilpres satu putaran sudah di tangan, itu adalah klaim-klaim sesat yang jangan-jangan memang ya tadi itu didesain untuk menutupi kecemasan.
dikonstruksi untuk menutupi kepanikan. Ya. Gitu. Jadi kata-kata dari Buya Tahir itu tidak betul-betul mencerminkan kepentingan rakyat, begitu ya? Betul, ya justru akhirnya kan menciptakan kecemburuan. Sekarang kan diskusi publik itu muncul kembali antara oligarki dan rakyat. Nah, ini kan tidak sehat. Diskusi-diskusi semacam ini kan akhirnya dipenuhi oleh syakwa-sangka, bukan trust. Justru itu yang kemudian membuat trust itu semakin rontok, semakin turun gitu loh. Oke, baik Mas Kohar, kita akan kembali usai jeda. Nanti kita usai jeda akan tampilkan polling begitu ya, bagaimana kemudian tanggapan dari netizen berkaitan dengan isu kita pada malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling dengan pertanyaan, menurut Anda apakah Pilpres 2 putaran akan berefek negatif bagi dunia usaha dan investasi? Dari polling Metro TV, dari akun Instagram dan X, menunjukkan bahwa yang mengatakan 76% tidak berefek negatif karena yang terpenting adalah terjaganya demokrasi. Sedangkan 24% mengatakan ya karena khawatir timbul gejolak politik. Ini di akun media sosial Instagram. Kita ke Twitter juga tidak jauh berbeda. Tidak, yang terpenting adalah terjaga demokrasi sebanyak 77,0%. Ya karena khawatir timbul gejolak politik 23,0%. Mas Kohar, ini berarti menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat pun tahu sebetulnya itu nggak ada efeknya begitu ya, satu putaran atau dua putaran. Jadi ini kayak misalnya kayak statement-statement dari masyarakat, misalnya stabilitas politik memang berpengaruh, tapi berapa putaran pun sebetulnya nggak ngaruh terhadap dunia usaha. Jadi sama persepsi masyarakat, sebagian publik, netizen atau siapapun yang termasuk hampir semua kalangan pengusaha, kecuali pengusaha yang mengatakan tadi sepertiga kekuatan, itu mengatakan bahwa bukan soal pada putarannya yang akan mempengaruhi investasi, ekonomi, bisnis dan seterusnya, tetapi pada seberapa besar pemilu itu legitimate, seberapa besar pemilu itu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharuskan, jujur, adil, bebas, terbuka, transparan. Jadi ketika isu kecurangan, katakanlah isu netralitas sekarang ini menjadi main issue, maka pada titik itu sebetulnya gejolak sudah terjadi. Instabilitas itu bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh pihak-pihak yang justru menginginkan satu putaran. Artinya itu justru sudah ada kerugian sejak dini sampai sekarang. Karena itu cara yang paling bagus buat iklim demokrasi kita, sekaligus juga iklim usaha dan iklim bisnis, iklim ekonomi di Republik ini, ya adalah menyetop wacana satu putaran. Biarlah itu menjadi pilihan masyarakat, pilihan publik, para pemilih, bukan mereka yang menentukan. Termasuk yang mengatakan dengan sangat antusias, misalnya mengatakan sepertiga penyokong ekonomi Indonesia siap berada di belakang pasangan tertentu satu putaran. Itu juga selain sebagai bentuk kepercayaan diri yang berlebihan, itu juga sebagai bentuk bisa dibaca sebaliknya. Tadi ketakutan, kepanikan, kecemasan yang memang harus ditutupi. Gitu. Oke, baik. Yang menentukan satu putaran, dua putaran adalah di rakyat, bukan di narasi sesat. Begitu ya, Mas Kohar. Mas Kohar, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Mas Kohar. Pemirsa, diskusi kita ini mengakhiri perjuangan kita di editorial malam. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.